kita akan bicara line. Oke. Nah, kalau waktu di SMP, pertama kali biasanya ketemu di SMP sih. Line yang kalian pelajari itu kayak misalnya punya rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu ya. Atau ada rumus lain lagi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini adalah rumus line yang kalian temukan di SMP. Nah, line yang Anda temukan di SMP itu adalah line untuk line yang terletak pada koordinat 2 dimensi. Ada yang mau pipis? Sana. Bentar, anak saya ini. Ada pipis dulu sama Mas. Mbak, ada mau pipis nih, goyang-goyang. Nanti. Oke, jadi yang pertama temukan dulu itu sebelum kalian nyampe ke kalkulus 3 adalah line atau garis yang terletak di sumbu 2 dimensi. Jadi kalau saya punya 2 dimensi, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, terus garisnya misalnya bisa ke sana, bisa kemanapun. Ya, nah ini adalah garis yang kalian temukan di 2 dimensi. Nah, sedangkan di kalkulus 3, line yang Anda pelajari adalah line yang terletak pada koordinat 3 dimensi. Gitu. Jadi kalau sekarang itu saya punya misalnya sumbunya 3 dimensi, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, lalu line-nya itu misalnya adalah seperti ini. Kalau digambar sih mungkin kayak line-nya sama-sama aja ya, yang saya gambar di 2 dimensi sama 3 dimensi. Tapi bayangkan mungkin di SMA-nya, saya nggak yakin semua SMA dapat karena ini materi pengayaan. Kalau di SMA itu, ada yang namanya kalian belajar kayak titik tembus, titik apa tuh? Pernah ada nggak yang belajar titik tembus dan seterusnya? Jadi ini daerah berwarna biru gitu ya. Nah, titiknya nembus yang warna merah ini, garisnya nembus di sini. Jadi, garis berwarna merah ini menembus bidang XY. Terus belum lagi dia menembus bidang YZ misalnya. Di garis-garis. Nah, dia menembus di bidang YZ-nya misalnya menembus di sini. Jadi ini penuh, kelihatan penuh. Sedangkan yang belakangnya adalah saya kasih putus-putus. Saya kasih putus-putus karena dianggapnya adalah sudah berada di belakang bidang berwarna biru dan berwarna hijau. Jadi itu garis yang kita bahas sekarang. Nah, jadi garis merahnya itu yang penuh adalah garis yang kita lihat langsung. Ya, kita lihat langsung di koordinat X, Y, Z depan. Sedangkan yang di belakang bidang berwarna hijau, itu adalah garis yang menembus bidang warna hijau. Putus-putus yang berada di bawah berwarna biru adalah yang menembus bidang berwarna biru. Jadi garisnya udah berada dalam ruang 3 dimensi. Atau paling mudah membayangkan adalah kalian punya balok. Nah, punya balok. Maka kita bisa bilang bahwa setiap rusuk itu adalah bisa saya bilang garis di 2 dimensi. Tapi kalau yang namanya diagonal ruang tuh ini misalnya, yang berwarna merah. Nah, diagonal ruang ini adalah contoh garis di 3 dimensi. Contoh garis di 3 dimensi. Gitu. Ya. Nah, karena sekarang kita belajar di line yang 3 dimensi, maka ini menjadi tidak berlaku yang warna kuning. Karena yang kuning itu cuma untuk garis di 2 dimensi. Ya, sedangkan di kalkulus 3 kita maunya adalah yang 3 dimensi. Gitu. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut jika tidak ada. Kita mau bikin line di 3 dimensi. Nah, kita butuh yang namanya bantuan vektor. Sekarang saya tidak akan membuat bidang X, Y, Z-nya. Sumbu X, Y, Z-nya saya nggak akan bikin. Ya. Sekarang saya misalkan punya suatu vektor. Oh ya, sebentar. Untuk menggambarkan garis, butuh apa sih? Bisa nggak kalian kalau bikin garis yang diketahuinya cuma 1 titik? Bisa nggak bikin garis? Siapa yang bisa jawab?
Bisa nggak bikin garis di satu titik? Nggak. Kenapa tidak? Betul sekali. Kalau teman-teman yang lain saya perjelas, jika Anda hanya punya satu titik, sebetulnya Anda bisa bikin garis, tapi garisnya tidak spesifik. Sedangkan kalau orang math, orang engineer, kita maunya garis itu adalah yang spesifik. Ini garisnya bisa banyak yang terjadi, bisa tak hingga buah banyaknya. Artinya saya tidak punya garis yang spesifik. Satu-satunya cara supaya kita punya garis yang spesifik adalah minimal saya butuh 2 garis. Oke, maka saya bisa hubungkan ini adalah garisnya. Atau boleh satu titik, tapi harus diketahui apanya? Siapa yang ingat? Boleh satu titik, tapi harus ada apa? Nih, coba lihat yang saya lingkarin warna kuning. Ini titiknya 1, saya bisa bikin garis banyak, tapi supaya spesifik, harus jelas garisnya miring kemana, iya nggak? Artinya, kalau mau jelas miring kemana, saya boleh punya satu titik aja, tapi harus dilengkapi dengan apa yang diketahui? Gradien. Betul, arah. Jadi saya butuh yang namanya M atau gradien. Ini baru saya bisa bikin garis. Misalnya garisnya warna hijau dengan M gradien. Oke, jadi yang ini tidak bisa. Ya, yang ini bisa. Contoh yang kedua, yang ini juga bisa digambar. Nah, karena sekarang kita mau bicara 3 dimensi, otomatis saya butuh gradien atau 2 titik juga ya. Jadi saya misalkan punya nih, saya mau menggambar garis di 3 dimensi. Oke, garis di 3 dimensi, saya punya misalkan ada suatu vektor. Saya punya suatu vektor. Katakanlah V. Saya punya vektor V. Ya, terus saya punya garisnya berwarna merah. Nah, ini, saya kasih nama garis L. Oke, ada vektor V, ada garis L. Keterangan yang saya punya adalah vektor V sejajar dengan garis L. Vektor V sejajar dengan garis L. Saya kasih tanda panah yang sama warna hitam. Itu artinya adalah sejajar. Kemudian, garis L ini melalui 2 buah titik. Katakanlah P dan katakanlah Q. L melalui P. P-nya katakanlah X0, Y0, Z0. Dan melalui Q. Q-nya adalah X, Y, Z. Oke. Q ini bisa digeser-geser, teman-teman. Q-nya boleh saya bikin di sini. Kehapus. Q-nya boleh saya bikin di sini. Oke. Boleh juga saya bikin di sini. Itu boleh. Ya, jadi Q-nya bisa bebas bergerak. Jadi Q itu adalah, maka saya bisa bilang bahwa Q adalah sembarang titik yang ada di garis L. Tempatnya bisa bebas di mana aja. Ini Q. Q adalah sembarang titik. Sembarang titik di L. Oke, Q adalah sembarang titik di L. Yang atas mau saya hapus ya, saya bisa pindah page, tapi sayang karena gambarnya supaya gambar yang bawah yang biru dan merah, yang ada titik PQ-nya nggak saya hapus ya, supaya saya nggak bolak-balik page, maka saya akan hapus yang atas. Tenang aja, ini masih saya record. Ya, hasil recordnya akan saya share nanti di Binus Maya, di forum. Oke, jadi Q adalah sembarang titik di L. Pertanyaan saya, bisa nggak sih kalian bikin vektor PQ atau QP? Bisa nggak? Untuk Q dimanapun, dan ada P yang di L, saya bisa membuat vektor PQ atau QP bebas. Siapa yang tahu vektor PQ apa? P-nya dikasih tahu X0, Y0, Z0, Q-nya dikasih X, Y, Z. Ada yang tahu? Berapa hasil vektor PQ?
Yuk, siapa yang tahu hasil PQ? Z0. Ini dia vektor PQ. Sekarang saya tanya, vektor PQ ada di garis L atau tidak? Iya. Jadi sekarang saya bikin vektor PQ ada di garis L. Betul sekali. Terus, informasi apa lagi nih yang bisa saya dapat? Kalian punya informasi yang saya linkkan warna hijau. Vektor V sejajar dengan garis L. Betul. Apa yang terjadi kalau V sejajar sama L? Pertanyaan intermezzo dulu. Intermezzo dulu saya kasih warna kuning. Nanti saya hapus yang pertanyaan intermezzo ini. Ya. Saya punya vektor 1, 2, 3. Terus saya punya vektor lagi 2, 4, 6. Saya punya vektor lagi min 2, min 4, min 6. Terus saya punya vektor lagi misalnya 2, min 4, 6. Kira-kira 1, 2, 3 sejajar dengan yang mana aja? Sejajar nggak 1, 2, 3 dengan 2, 4, 6? Sejajar. Yang sejajar saya kasih garis warna hijau. Ini sejajar. Yang ketiga sejajar nggak? Enggak. Kenapa enggak? Iya. Saya kesulitan nih gambar 3 dimensi. Saya kesulitan gambar 3 dimensi. Anggap aja saya cuma mau bikin yang 2 dimensinya aja. 1, 2 sama 2 min 4. Ini kalau digambarkan di sumbu koordinat, ini X, ini Y, 1, 2, ini 1, ini 2, ini titik, maka vektornya ini ke sumbu 0, 0. Tapi kalau 2 min 4, 2 tuh di sini, min 4 tuh di bawah misalnya, makanya saya punya, tuh, nggak ketemu kan? Sejajar nggak? Nggak. Gitu. Jadi suatu vektor dikatakan sejajar kalau dia merupakan kelipatannya. Masing-masing elemen merupakan kelipatan, iya nggak? Apakah kelipatannya harus bulat? Enggak. Boleh pecahan, boleh desimal, boleh positif, boleh negatif. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya hapus ya. Saya hapus yang ini, yang warna kuning. Nah, dengan ilustrasi tadi yang sejajar atau tidak, sekarang vektor V sejajar sama L. Nah, misalkan si V-nya ini saya kasih vektornya adalah A, B, C. Dan kita punya info tadi bahwa vektor V sejajar dengan dengan garis L, sedangkan vektor PQ ada di garis L. Berarti saya bilang tadi kalaupun Q-nya pindah-pindah, kan Q-nya bebas tuh boleh di mana aja. P-nya juga bebas. Yang penting P dan Q ada di L. Makanya saya bilang tadi L melalui titik P dan Q. Selama PQ ada di L, berarti ini juga sejajar dengan PQ. Ya, jadi otomatis vektor V juga sejajar dengan vektor PQ. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan? Cara nulis vektor ABC nggak cuma ke samping ya, nulis vektor itu bisa ke bawah. Kalau saya tulis ke bawah, misalnya PQ, berarti vektor PQ akan sama dengan vektor V dikalikan sesuatu. Iya nggak? K-nya boleh disimpan di PQ juga. Dengan K adalah elemen bilangan real. Betul tidak? Oh, kalau di slide pakainya T ya. Saya sesuaikan dengan di slide aja. Supaya nanti kan nggak bingung kok di ibu sama di slide beda. Kalau di slide pakainya T, seingat saya sih, tapi lupa. Harusnya T biasanya, karena saya udah nggak buka slide juga, tapi berkali-kali saya ngajar kalkulus 3 dan engmat sih kayaknya pakainya T. Oke. Ini dari mana sih? Yang tadi itu ya, 1, 2, 3, dengan tadi saya bikinnya adalah 2, 4, 6. Ini saya bisa bilang bahwa 2, 4, 6 adalah 2 kalinya 1, 2, 3. Atau tadi saya bikin min 2, min 4, min 6. Itu saya bisa bikin min 2 dikali 1, 2, 3. Nah, ini berlaku sebagai T-nya. Ya, T-nya itu bebas. Kalau T-nya saya mau bikin 0,1 juga boleh. Dikali 1, 2, 3. Jadinya 0,1, 0,2,
0,3. Jadi T-nya bebas. Makanya kenapa saya bikin T-nya adalah elemen real. Gitu. Ya. Nah, berarti sekarang yang kuning saya hapus. Nah, sekarang PQ kita apa nih? Ini rumus jadinya nih. Rumus jadinya yang bisa kalian lihat. PQ. PQ itu tadi adalah X min X0 terus Y Z min Z0 gitu. Akan sama dengan suatu konstanta katakanlah T dikalikan V-nya. V-nya adalah A, B, C gitu kan ya. Nah, berarti X, Y, Z itu kan bebas tuh, Q-nya bebas di titik di mana aja yang ada di L. Ini bisa saya sederhanakan, rumus jadinya adalah X, Y, Z akan sama dengan X0, X0, Y0, Z0 ditambah T dikalikan A, B, C. Ini dia rumus untuk persamaan garis di 3 dimensi. Jadi ini saya kotakin pakai warna hitam. Ini adalah rumus. Rumus untuk persamaan garis yang melalui titik X0, Y0, Z0 dan sejajar dengan V. Ini siapa yang baru gabung? Yang baru gabung mohon di-mute. Mohon di-mute, oke. Nah, jadi yang saya kotakin ini adalah persamaan garis yang melalui titik X0, Y0, Z0 dan sejajar vektor A, B. Tentukan persamaan garis yang melalui, ini nomor 1 ya, saya akan bikin 2 soal. Yang melalui titik 2,1,4 dan B, ini A ya. Dan B melalui 1,3,7. Yang nomor 2-nya boleh difoto soalnya, karena nanti siapa tahu ada yang butuh rumus yang di page sebelumnya, saya akan tampilkan rumus yang di page sebelumnya. Jadi yang nomor soal ini boleh difoto. Ya. Yang nomor 2 adalah sebentar. Nomor 2 itu kita mau bikin tentukan persamaan garis yang melalui titik 1, 2, min 1 dan paralel itu sejajar ya, paralel terhadap garis yang memiliki persamaan atau yang persamaannya ya. Ditentukan persamaan garis yang melalui titik 1, 2, min 1 dan paralel terhadap garis yang persamaannya adalah X sama dengan min 1 plus T, Y sama dengan 2 plus 2T, Z sama dengan min 2 min 3T. Oke, silahkan difoto soalnya. Saya akan kembalikan ke page sebelumnya untuk yang mau nyontek. Oke, nomor 1, lihat baik-baik. Nomor 1, saya baiknya di page berikutnya. Tapi coba kalian udah foto kan ya? Nanti sebutin ke saya ya, A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, nomor 1.
Garisnya melalui apa? Tolong disebutin A-nya. Bentar, melalui A-nya, oke, 2, 1, 4, dan 1, 3. Oke, terima kasih ya. Oke, lihat bahwa garis yang saya punya itu melalui A dan B. Terus kalian bingung. Kenapa bingung? Karena di rumusnya itu hanya ada satu titik dan satu buah vektor. Iya nggak? Ya, jadi di rumusnya itu, di rumus, kebutuhannya cukup satu titik dan satu vektor. Rumusnya emang cuma itu. Line sama plan itu rumusnya cuma satu, tapi masalahnya dia nalar Anda harus jalan, gitu ya, logiknya harus jalan. Sekarang kita lihat nih. Misalkan garisnya itu yang warna hitam, saya bikin garis. Ini ada titik A misalnya. Walaupun 3 dimensi, kalian nggak perlu bikin sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Yang penting saya punya ilustrasi aja. Saya punya garis A dan B gitu ya. Saya punya garis melalui titik A dan B. Oke. Sedangkan kebutuhan saya adalah saya butuh satu vektor lagi. Nah, kalian bisa nggak sih bikin vektor dari A dan B? Garis L, ini katakanlah ini garis L. Terus saya punya vektor lagi. Vektornya itu awalnya di A, ujungnya di B. Boleh nggak? Boleh nih. Jadi garis L, walaupun saya bilang di slide sebelumnya, ini kan L sama V-nya kesannya tidak bertumpuk ya, yang penting sejajar. Tapi kalau bertumpuk udah pasti sejajar nggak? Kalau saya bikin vektor AB. Jadi kalau saya bikin vektor AB, numpuk di L, yang numpuk ya, yang berhimpitan, istilah numpuk itu kerennya berhimpit ya. Kalau saya punya vektor yang berhimpitan dengan garis L, itu berarti vektor itu juga sejajar dengan L. Nih, saya tulis. AB, vektor AB berhimpitan dengan L. Artinya, AB sejajar dengan L. Saya nggak mau AB, Bu. Boleh nggak BA? Boleh. Atau BA. Sejajar juga dengan L. Boleh. Jadi jawabannya sebetulnya bisa banyak, tapi banyak itu sebetulnya membicarakan hal yang sama. Nama saya Fiska Noviantri. Anda ngomong saya Fiska dengan ngomong Noviantri, orangnya sama aja. Gitu. Ya, saya mau pakai AB atau BA nampak berbeda, tapi sebetulnya garis yang saya omongin tetap garis-garis yang saya gambar itu warna hitam. Vektor AB atau BA tetap vektornya ini, hanya arahnya berbeda nanti. Yang satu AB ke atas, ini BA ke bawah, ya. Oke, saya pakai salah satu. Misal saya pakai AB. Maka vektor AB adalah, ini 1 ya. 1, 3, 7 dikurangi 2, 1, 4. Min 1, 2, 3. Udah. Gitu. Nah, rumus yang kita punya adalah X, Y, Z. Sama dengan X0, Y0, Z0. Plus suatu konstanta, bilangan real, tambah A, B, C. Nah, ini tiap orang bisa beda nih jawabannya. Kenapa? Kan X0, Y0, Z0 itu adalah titik yang dilalui oleh L. Kalian mau pakai yang mana? Mau pakai yang A atau yang B? Itu boleh dua-duanya. Ya, misalkan saya pakai A. Misal di sini saya pakai A. Kok ini sih? Ini keterangannya saya pakai warna merah. Saya pakai titik A. Kalau saya pakai titik A, maka persamaannya saya punya adalah 2, 1, 4. Ditambah dengan T, ABC-nya adalah vektor yang saya punya, yang ini. Min 1, 2, 3. Udah selesai. Bu, saya nggak mau yang itu, Bu. Saya mau yang lain. Oke, yang lain. Adalah berarti X, Y, Z. Betul. 1, 3, 7. Ini kalau pakai yang mana? Kalau pakai yang B ya. Oke. Terus?
min 1, 2, 3. Ada nggak kemungkinan yang lain? Ada. Karena vektornya bisa macam-macam. Bentar. Jadi, yang X0, Y0, Z0 memang cuma ada A dan B. Tapi vektornya, yang ABC-nya, mungkin nggak yang lain? Nah, boleh BA, boleh 2AB. Jadi ini apa nih? 1, min 2. Iya, betul. Ini B, ini B, sorry. Ini pakainya B, ini pakainya AB. Sorry. Pakainya BA ya? Sorry, BA. Yang ini BA. Kok nggak bisa? Kok pennya nggak jalan? Ini BA, oke. Ini AB. Ini AB. Vektornya boleh nggak kalau saya pilihnya setengah AB? Boleh. 2AB? Boleh. 3AB? Boleh. Itu maksudnya apa sih, Bu, titik-titik ini? Nah, misal saya pakai garis yang, saya pakai rumus yang paling bawah nih persamaan garisnya. Sebetulnya saya kasih contoh 3 persamaan garis, sebetulnya 3-3-nya ini sama atau enggak sih, gitu kan ya pertanyaannya. Nah, saya coba pakai yang dilingkarin warna kuning. Interpretasinya apa sih? Oke. Sekarang kalau misalnya kita masukin T-nya 0. Kalau T-nya 0, dapat titik 137 ya. Saya kasih titik warna merah. 137 tuh berarti yang si B, misalnya ini. Di gambarnya saya tebel ini, di garis L. Masukin T-nya 2. Mungkin T-nya 2 titiknya ada di sini. T-nya 3 di sini. T-nya 4, T-nya 5. Tapi T-nya itu nggak boleh menclok 1, 2, 3, 4, 5. Tapi rigid 1, 1,0001, 1,002, terus tak hingga banyaknya. Jadi kan kalau titik-titiknya saya gambarin setiap titik, jadi apa? Dihubungin. Jadi garis yang mulus kan? Nah itu interpretasi dari persamaan garis 3 dimensi. Jadi sebetulnya X, Y, Z dengan adanya konstanta T ini, T-nya itu boleh diinputkan apa aja, itu dia sebabnya tadi di rumus saya bilang bahwa T-nya itu selalu elemen real. Realnya itu betul-betul rigid dari min ribuan sampai plus ribuan atau bahkan min triliunan sampai plus triliunan dengan 0,000 sekian. Itu titiknya banyak. Kan garis itu sebetulnya adalah kumpulan titik. Gitu. Bisa? Paham? Bisa ya? Bisa lah. Banyak dong, banyak. Silahkan jika ada pertanyaan. Bisa? Bisa ya? Oke. Nomor 2 gimana? Ya. Jadi L1 adalah garis yang melalui titik 1, 2, min 1. Itu mau ditanyakan di sini. Terus, paralel terhadap garis, saya kasih nama L2. Saya bikin garis dulu nih, L2. Saya bikin garis yang ini, yang L2. Ternyata L2 ini melalui titik apa nih? 1, 2, min 2. Oke kan? Titik itu, titik. Yang diinginkan warna hijau adalah vektor yang sejajar dengan L2. Bisa? Difahami? Nah, vektornya saya bikin nih. Iya, yang V. Jadi yang saya gambar V ini adalah vektornya. V. Kan untuk menggambarkan garis butuh titik dan vektor yang sejajar. L2 udah lengkap. L2 itu sudah ada titiknya, sudah ada vektor yang sejajar. Setuju? Setuju. Sekarang, L1 paralel dengan L2. Sedangkan L2 paralel dengan V. Apakah L1 paralel dengan V? Iya. Jadi sebetulnya diketahuinya begini, saya tulis ya. L1 sejajar dengan L2. Dan L2 sejajar dengan V. Maka L1 sejajar dengan V. Berarti sekarang bisa dapat dong. Maka L1 persamaannya adalah X, Y, Z sama dengan
L1 melalui titik mana? Betul sekali. 1, 2, saya kasih warna yang sesuai. Ditambah T. Sekarang yang mana? Betul sekali. Yang warna hijau. 1, 2, min 3. Karena sejajar dengan yang V juga. Gitu. Dapat deh. L2-nya. L2-nya cuma butuh untuk mencari si V. Ya nggak? Jadi cuma dibilang bahwa L1 paralel dengan L2. Ya terus emang kenapa kalau paralel dengan L2 gitu kan ya? Oh, dari L2 saya bisa dapetin vektor yang sejajar sama L2. Jadi yang dipakai itu adalah V-nya. V dari L2 untuk mencari L1. Gitu. Bisa ya? Silahkan difahami. Silahkan difahami dulu. Bisa ya? Tuh. Oh gitu. Gampang kan? Kalkulus curcol nih ya. Curcol nih. Nah. Oh dimarahin. Kenapa dimarahin? Kamunya kali. Kamunya bandel. Kebanyakan ngobrol. Hah? Amin. Bisa lah. Harus bisa. Ya. Silahkan. Oke. Kalau gitu, saya kasih soal lagi sambil saya absen ya. Jadi saya absen Anda. Kalian kerjain soal. Ya. Bentar, kita cari dulu soalnya. Kita cari. Oke, saya tulis ya di layar, saya tulis soalnya. Wait. Nah, sekarang ini soalnya nomor 3. Saya punya cuman disuruh ngecek apakah titik min 361 ada di L atau enggak. Untuk ngeceknya, saya butuh mencari dulu persamaan garis L. Oke, persamaan garis L itu sendiri sebetulnya sudah mudah, saya belum nyalain pen. Oke, L-nya adalah X, Y, Z, artinya setiap titik apapun di L itu dinyatakan oleh X, Y, Z. Sama dengan titik yang dilalui itu bisa diambil dari yang ini. Jadi min 1, 4, 3. Ditambah dengan suatu konstanta T bebas, dikalikan dengan suatu vektor. Ya, vektornya itu sejajar dengan L. Kebetulan di sini vektor yang sejajarnya adalah ini. Min I plus J min K. Yang bisa saya terjemahkan menjadi min 1, min 1, 1, dan min 1. Oke, itu adalah persamaan garis L. Sekarang saya tanya, untuk satu buah persamaan garis L, dan untuk setiap titik X, Y, Z, T-nya kan harus satu buah nilai, ya nggak? Nah, cara untuk mengecek min 361 ada di L atau tidak, maka min 361 ini saya input ke dalam X, Y, Z. Seperti ini. Maka yang akan menjadi pertanyaan adalah, ini T-nya. Jika saya mendapatkan nilai T yang sama untuk setiap komponen X, Y, dan Z, berarti dia ada di garis L. Karena bayangannya begini, ini saya punya garis L. Untuk satu buah titik ini, katakanlah titik A, maka berpasangan dengan satu buah nilai T. Katakanlah T1. Di sini ada titik B, dia berpasangan untuk satu buah nilai T, katakanlah T2. Di sini ada C, berpasangan untuk satu buah nilai T, katakanlah T3. Jadi seharusnya titik min 361 ini, jika memang ada di L, cuman boleh ada satu buah nilai T. Kalau ternyata di X, Y, Z-nya T-nya beda-beda, berarti dia nggak ada di L. Karena lihat tadi, A untuk satu buah nilai T, titik B untuk satu buah nilai T, dan C juga untuk satu buah nilai T. Jadi, untuk titik A saja, itu T-nya nggak boleh beda-beda, harus sama. Ya, sekarang kita cek dari komponen X. Komponen X kita punya min 3 sama dengan min 1, min T.
Berapa T-nya? Siapa yang bisa dapetin T? Yuk. 2. Dari min T-nya pindah ke kiri jadi plus T, min 3 pindah ke kanan. Jadinya 2. Betul sekali. Sekarang kita cek untuk 6. 4 plus T. Berapa T-nya? 2 juga. Kemudian terakhir adalah 1 sama dengan 3 min T. Berapa T-nya? 2. Nah, karena ini T-nya sama semua, iya, betul sekali. Tapi kalau salah satu nilai T-nya beda, berarti nggak di garis L. Maka, kalau di matematika, maka itu boleh ditulis 3 titik begini ya. 3 membentuk segitiga gitu. Maka, titik 3, min 3, 6, 1 ada di garis